Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget. Kita bakal menedah cetak biru arsitektur fundamental yang emang dirancang khusus buat mencegah kegagalan infrastruktur besar-besaran. Seru kan? Pernah nggak sih kepikiran, apa yang sebenarnya terjadi waktu tiba-tiba ada lonjakan trafik gila-gilaan, terus bam, sistem mati total? Seringkali nih, biang keroknya bukan sekedar lagi apes aja, tapi lebih ke desain fundamental yang dari awal emang udah kurang matang, plus adanya bottleneck operasional yang lolos dari pantauan kita. Buat paham gimana cara mencegah bencana kayak gitu, kita tarik mundur dikit ke fondasinya ya. Sebuah sistem komputer tuh bukan cuma tumpukan prosesor dan kabel melilit kan? Ini tuh sebuah ekosistem hidup. Ada interaksi yang dinamis antara hardware, software, dan pastinya brainware. Sistem ini bisa dibilang bernapas lewat siklus yang terus berputar, yang sering kita sebut IPOS, Input, Processing, Output, dan Storage. Bayangin aja, putus satu urat nadi aja di siklus ini, abis sudah, seluruh sistem bisa kolaps berantakan. Nah, buat ngebangun sistem dunia nyata yang benar-benar tangguh, kita bakal ngelewatin 6 fase siklus hidup perancangan nih. Mulai dari konsep dasar, terus analisis kebutuhan, alur arsitektur, pemilihan komponen, integrasi, sampai ke tahap evaluasi. Oke, kita langsung masuk aja ke fase pertama ya, konsep dasar sistem. Kita bakal lihat model arsitektur dasar yang jadi otak gimana hardware kita memproses informasi. Kayak yang mungkin kita tahu, sebagian besar sistem modern itu masih pakai model von Neumann. Tapi masalahnya, di model ini program dan data itu harus rebutan ruang memori yang sama. Secara alami, ini tuh bikin penyumbatan atau macetnya lalu lintas data. Sebagai arsitek sistem, kita dituntut buat pinter-pinter ngerancang jalan pintas supaya nggak kejebak di keterbatasan ini. Ini beda cerita ya kalau kita pakai arsitektur Harvard, yang dari awal emang udah cerdas misahin jalur keduanya. Jadi performanya bisa jauh lebih ngebut buat tugas-tugas spesifik. Lanjut ke fase kedua. Ini penting banget loh, fase di mana kesalahan fatal dan bencana sistem biasanya bermula. Analisis kebutuhan. Kita bikin semacam tutorial singkatnya ya. Step pertama, tentukan dulu kebutuhan fungsionalnya, alias apa sih yang mutlak harus bisa dilakuin sama sistem ini. Tapi, rahasia sebenarnya tuh ada di step kedua dan ketiga. Kita wajib netapin batas non-fungsional, kayak standar performa dan keamanan, terus uji juga kelayakan teknisnya. Ngabaikan hal-hal ini tuh sama aja kayak ngebangun gedung pencakar langit di atas rawa, tinggal nunggu waktu aja buat ambruk. Terakhir, pastikan semua spesifikasi tadi dikunci rapat di dokumen standar SRS, atau Software Requirement Specification. Sekarang kita masuk ke fase ketiga, memvisualisasikan alur arsitekturnya. Kita bakal metain alur kerja data supaya bisa milih model operasional yang paling pas, pastinya biar terhindar dari bencana yang kita obrolin di awal tadi. Kalau kita bandingin alur kerja arsitektur ini, kelihatan jelas banget kan kenapa model terdistribusi dan cloud kayak IaaS, PaaS, atau SaaS jadi pilihan wajib buat sistem modern sekarang. Model terpusat tradisional itu, ya jujur aja, udah lumayan usang dan gampang banget overload. Sebaliknya, model cloud itu ngasih kita kebebasan dan toleransi kegagalan yang masif banget buat nyegah bottleneck operasional di satu titik terpusat. Pokoknya jauh lebih aman deh. Masuk ke fase keempat. Memilih komponen hardware. Inti dari fase ini adalah milih perangkat keras yang nggak bakal bikin sistem kita ngos-ngosan, apalagi kalau udah ngomongin kebutuhan server di dunia nyata. Coba deh, perhatiin perbedaan kecepatan yang gila-gilaan antar tipe penyimpanan ini. Bayangin, kita pindah dari HDD standar yang merangkak pelan di 160 MB per detik, langsung loncat ke NVMe SSD yang bisa melesat nembus 7000 MB per detik. Beda banget kan? Ini jadi bukti mutlak kenapa NVMe itu ibarat nyawa buat server yang butuh kinerja tinggi. Salah pilih komponen di sini, bottleneck bakal mencekik aplikasi kalian pelan-pelan sampai akhirnya mati total. Nah, berdampingan dengan penyimpanan super cepat tadi, ada satu syarat yang benar-benar mutlak dan nggak bisa ditawar. RAM ECC atau Error Correcting Code. Memori ini tuh ibarat pahlawan tanpa tanda jasa. Dia kerja diam-diam di belakang layar, ngoreksi data-data yang korup secara senyap, dan mastiin sistem kalian tetap nyala stabil tanpa kalian sadari. Keren banget kan? Oke, kita jalan ke fase kelima, integrasi dan konfigurasi server. Di sini kita bakal fokus berat ke yang namanya toleransi kegagalan, alias fault tolerance. Biar kalau ada satu drive fisik yang tewas, operasi perusahaan nggak ikut-ikutan mandek. Ngomongin strategi dunia nyata, kita nggak bisa lepas dari virtualisasi dan kontainer, kayak VM atau Docker. Dengan jalanin beberapa lingkungan terisolasi di atas satu server fisik, kalian nggak cuma meres potensi hardware sampai titik darah penghabisan loh.
Tapi ini juga ngebantu banget mempercepat proses pemulihan kalau ada bencana. Plus, pastinya bikin manajemen infrastruktur cloud kalian jauh lebih simpel. Terus gimana dong cara ngelindungin data fisiknya? Nah, mari kita bedah pengaturan RAID ini buat lihat gimana sih para arsitek ngerancang susunan penyimpanan yang literally kebal peluru. RAID 0 emang ngasih kecepatan ekstrim, tapi 0 besar soal keamanan. Beda kalau kita pakai RAID 1 buat mirroring penuh atau RAID 5 dan 6 buat proteksi paritas. Dengan setup kayak gini, arsitektur kalian bakal tetap tangguh hadapin kegagalan fisik hardware tanpa harus kehilangan sepeser pun data kalian. Dan akhirnya kita sampai di fase ke-6, evaluasi sistem dan troubleshooting. Cetak biru yang udah capek-capek kita bangun ini harus terus diuji. Anggap aja fase evaluasi ini kayak pertempuran tiada akhir buat beresin masalah desain. Coba deh bandingin, ekspektasi kita di awal desain pastinya metrik performa tinggi ya, pengennya throughput maksimal dan uptime tanpa batas. Tapi realitanya seringkali lebih kejam. Kita malah ketemu bottleneck aktual kayak latensi jaringan yang tinggi atau mentoknya input-output di disk. Kesenjangan antara ekspektasi dan realita inilah yang maksa kita buat ngelakuin troubleshooting secara aktif dan jujur aja tanpa ampun. Buat mendiagnosa dan menjinakkan bottleneck ini, para arsitek pakai beberapa taktik jitu. Kita lakuin benchmarking, pakai alat kayak spek CPU buat ngukur batas maksimal sistem, terus kita bedah secara real-time lewat profiling. Dan kalau kita pakai dashboard modern macam Prometheus atau Grafana, kita bisa mantau kelaparan sumber daya detik per detik loh. Ini penting banget buat mastiin arsitektur kita terus berevolusi jadi lebih baik. Ada satu peringatan keras dari materi kita yang bikin merinding. Tanpa evaluasi yang terstruktur dan dokumentasi yang baik, sistem berisiko tinggi ngalamin yang namanya knowledge loss. Serem kan? Kalau dokumentasi sampai diabaikan, bisa jadi satu-satunya hal yang nahan sistem kalian dari kehancuran total itu cuma ingatan 1 atau 2 orang IT di kantor kalian. Wah, itu sih bahaya banget. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian semua. Coba deh cek lagi cetak biru sistem kalian. Apakah infrastruktur IT kalian itu benar-benar toleran terhadap kegagalan seperti yang kalian kira? Atau jangan-jangan kalian tuh cuma berjarak satu bottleneck kecil dari crash system yang fatal? Coba dipikirin lagi deh. Oke, makasih ya udah ngikutin ulasan kali ini. Semoga pemahaman ini ngebantu sistem kalian jadi jauh lebih tangguh.